Kita mulai kabar pertama, Presiden Prabowo Subianto menandatangani, mendatangi SMA Negeri 1 Cilacap, salah satu sekolah yang direvitalisasi. Kedatangan Presiden Prabowo disambut antusias para siswa dan guru di sekolah tersebut. Presiden Prabowo juga menyempatkan diri untuk memberi sambutan di hadapan para pelajar dan guru. Prabowo berpesan kepada para guru agar mendidik anak-anak yang penuh dengan kasih sayang dan tegas. Presiden juga memberi pesan kepada para pelajar agar belajar dengan baik, jangan menjadi manusia yang lemah dan harus bangkit menjadi manusia yang kuat dan gembira. Guru, para guru-guru, saya titip anak-anak ini, kau bina dengan sebaik-baiknya, kau didik dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kasih sayang, tapi juga tegas. Kita tidak mau anak-anak kita nanti menjadi manusia-manusia yang lembek, yang lemah, yang menyerah. Kalian mau jadi bangsa yang menyerah atau tidak? Mau jadi bangsa yang lemah atau tidak? Kamu harus bangkit menjadi manusia yang kuat, manusia yang gembira, mengabdi kepada orang tuamu. Ya, kalau kau bekerja dengan baik, belajar dengan baik, orang tuamu akan bangga dengan kau. Momen haru terjadi saat Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke SMA Negeri 1 Cilacap, Jawa Tengah. Presiden dan para pelajar berkesempatan menyanyikan lagu-lagu nasional. Seperti apa suasananya? Berikut kabarnya. Suasana berbeda terasa di halaman SMA Negeri 1 Cilacap, Jawa Tengah, saat Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung renovasi fasilitas pendidikan di tengah agenda yang syarat pesan tentang pentingnya peningkatan kualitas pendidikan. Terselip momen hangat yang membekas bagi para siswa. Menjelang akhir sambutannya, Presiden Prabowo mengajak para siswa memberikan hadiah sederhana namun penuh makna, yakni menyanyikan lagu-lagu kebangsaan bersama. Saya minta hadiah dari kalian, boleh? Saya minta kalian nyanyi lagu kebangsaan untuk saya. Pak, let go Teddy. Kau pimpin. Indonesia tanah air merah, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala. Dipandu oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, ratusan siswa pun serempak menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Dilanjutkan dengan rayuan Pulau Kelapa dan Tanah Airku. Bahkan lagu himne guru. Di tengah upaya besar pemerintah memperbaiki infrastruktur pendidikan, momen ini diharapkan bisa menumbuhkan semangat kebangsaan, menghargai guru, dan menginspirasi masa depan Indonesia. Tanah airku. Dari Cilacap, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Indonesia. Hargai walaupun negara. Kita ke informasi selanjutnya. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke Pondok Pesantren Tremas di Kecamatan Arjosari, Pacitan, Jawa Timur. Dalam kunjungan ini, Wapres mendorong para santri untuk siap menghadapi era digital dengan penguasaan teknologi termasuk kecerdasan buatan. Wapres didampingi utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak serta Wakil Bupati Pacitan Gagarin. Selama di lokasi, Wapres meninjau pameran teknologi AI dan robotik hasil karya para santri. Salah satunya adalah mesin robotik produksi kopi berkapasitas 3 kg yang mengadopsi konsep kolaboratif robot, di mana pengembangan teknologi tersebut merupakan hasil kerjasama dengan Asosiasi Robotika dan Kecerdasan Artifisial Indonesia. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Fauzia menyampaikan maaf atas pernyataannya yang mengusulkan gerbong wanita di KRL dipindah ke tengah. Ia menyadari pernyataannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Terkait pernyataan saya pasca insiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur, saya menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat. Untuk itu, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti atau tidak nyaman atas pernyataan tersebut. Tidak ada maksud dari saya untuk mengabaikan keselamatan penumpang lainnya. Saya memahami bahwa dalam situasi duka seperti ini, yang menjadi fokus utama adalah keselamatan, penanganan korban, serta empati kepada seluruh keluarga yang terdampak. Kita semua sepakat bahwa keselamatan seluruh masyarakat adalah prioritas nomor 1, baik perempuan maupun laki-laki. Korban kecelakaan kereta mendapatkan manfaat BPJS, kabarnya sesaat lagi. Kembali di kabar Merah Putih, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengunjungi rumah keluarga Nuriyati, korban meninggal dunia dalam kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur. Mensos tiba di rumah keluarga korban di Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menteri Sosial menyampaikan duka cita kepada anak korban dan menyampaikan musibah ini mendapatkan atensi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Saifullah Yusuf berjanji pemerintah akan memberikan pendampingan dan dukungan untuk keluarga korban. Kehadiran saya ke sini adalah untuk menyampaikan rasa duka yang mendalam dari seluruh keluarga Kementerian Sosial atas musibah ini. Lebih-lebih musibah ini juga menjadi musibah kita bersama dan mendapatkan atensi juga dari Presiden secara langsung. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Direktur BPJS Tenaga Kerja menyambangi rumah duka Nur Ainia Eka Rahmadina yang menjadi korban kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Kedatangan Muhaimin selain untuk menyampaikan duka cita kepada keluarga korban, juga untuk menyalurkan manfaat BPJS Ketenagakerjaan ke keluarga Nur Ainia sebesar Rp340 juta. Muhaimin mengapresiasi perusahaan yang mendaftarkan pekerjanya ke dalam BPJS Ketenagakerjaan sehingga BPJS bisa segera memberikan manfaat. Hal yang sama juga disampaikan Direktur BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat agar seluruh perusahaan meningkatkan perlindungan bagi pekerjanya. Yang paling penting adalah semua bentuk perlindungan sosial, Kemensos harus turun memberi bantuan, kemudian BPJS, pemerintah daerah, semua harus memberi perhatian kepada para keluarga yang tertinggal. Yang kedua, tentu ini menjadi pelajaran penting untuk terus komitmen transportasi publik dan komitmen masyarakat untuk menjaga disiplin lalu lintas. Karena itu jadi pelajaran yang tidak boleh terulang. Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno memberikan santunan jaminan kecelakaan kerja dan asuransi kematian kepada ASN Pemprov Jakarta dan relawan Jumantik yang menjadi korban kecelakaan KRL dengan kereta api Argo Bromo Anggrek.
Santunan diterima langsung oleh keluarga korban yaitu Nuryati dan Nur Laila. Nur Laila, seorang guru yang menjadi korban kecelakaan, mendapatkan santunan sebesar lebih dari 283 juta rupiah. Sementara Nuryati yang merupakan tenaga kesehatan lingkungan diberikan santunan jaminan kematian sebesar 42 juta rupiah. Uang santunan tersebut berasal dari PT Taspen, BPJS Ketenagakerjaan dan Basnas Basis DKI Jakarta. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan groundbreaking proyek hilirisasi nasional tahap 2 di Refinery Unit 4 Cilacap, Jawa Tengah, Rabu 29 April 2026. Dari 13 lokasi yang diresmikan, salah satunya merupakan proyek pembangunan pengolahan sawit menjadi oleofood dan biodiesel yang terletak di kawasan ekonomi khusus KEK Semangke di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Jawab. Ada hal yang tidak logis setiap bulan puasa. Ya. Di produksi petani melimpah. Ya. Tapi begitu sampai ke ujung pasar, harganya berkali lipat. Yang menikmati added value, nilai tambah, itu bukan petani. Tapi mereka yang menjadi jejaring supply chain, mata rantai pasokan. Apa yang terjadi? Yang terjadi cuma satu kalimatnya. Biaya logistik yang tinggi. Jadi selama Joko Widodo ngebangun infrastruktur logistik, ini saya terbuka, datanya data Bank Dunia. Datanya bukan data saya, tapi data Bank Dunia. Selama Joko Widodo ngebangun infrastruktur, biaya logistik hanya turun 0,5%. Dari 24 menjadi 23,5%. Means, mata rantai pasokan tetap dipegang oleh yang namanya pemburu rente. Istilah saya pemburu rente. Dampaknya menjadi harga ujung tetap tinggi. Saya balik ke harga pasar. Tadi Henry sudah ngambil contoh beras, Pak. Bagaimana tadi 13.000, 17.000 dikacaukan. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya mata rantai pasokan masih belum bisa dikendalikan oleh pemerintah. Satu, indikator buat saya. Mata rantai pasokan tidak bisa dikendalikan pemerintah, itu juga diindikasikan pada biaya logistik yang tetap tinggi. Yang 23,5% dari 24. Yang Sri Mulyani bilang waktu dia jadi menteri, ini biaya infrastruktur sudah besar-besaran, tapi tetap kita kalah bersaing dengan negara tetangga. Maka pertanyaan, ini bukan tugas Bapak. Ini bukan tugas Bapak, tapi menjadi bagian Bapak berkoordinasi dengan menteri-menteri lain, bagaimana tetap, kan ujungnya soal price stability. Price stability itu tetap hajat hidup orang banyak. Anda bekerja habis-habisan, tapi stabilitas harga tidak tercapai, habis dimakan oleh namanya para korporat. Terima kasih. Pak, enggak, tolong Pak, nanti Pak mengerti terus. Aku bangga dengan Bapak. Maaf ya, teman-teman. Teman-teman, negara ini kuat kalau ada pengamat yang mengerti konstruktif. Aku harus sportif karena aku dosen juga. Ini yang benar. Jangan tidak main data. Pak, aku rekam yang Bapak sampaikan. Dan kami sudah rancang. Nih, mana supply chain? Oh, enggak, penjahatnya dulu. Pak, bukan saya bilang, Bapak yang bertanya ya. Aku cuma menjawab. Aku hanya membela. Jadi nanti tolong publik, Pak Profesor yang mengatakan, aku hanya membela saja, karena Bapak serang nih, aku membela. Bukan ini. Pak, ini Pak dulu. Caranya membunuh ini Republik, Neloid tadi, dan aku tidak setuju. Saya tidak tahu Bapak setuju tidak. IMF salah. Dan saya katakan itu porak-porandakan pertanian. Dan aku bisa bertanggung jawabkan. Sekarang Pak, nanti aku tunjukkan. Ini kemarin, ini beras digiling. Ini yang diproduksi. Tapi kapasitas pabrik 116 juta ton. Berarti idle kan Pak? Nggak cukup kan? Lah datang konglomerat bangun dengan kapasitas besar 50 juta ton. Ini mati kan? Kalau ini beli 6.000, ini beli 6.500. Ini beli 7.000, ini beli 7.500. Dan ini 20 orang. Kemudian ini mati. Ini nanti tinggal 21%. Ini 80%. Atau ini 10%. Ini 90%. Totalnya Pak, manusianya 161.000 kali 10, 1,6 juta
kali 4 itu 6 juta orang bisa jadi teroris. Bisa dia nakal, bisa dia gembel, dan dia keamanan tidak terjamin. Benar ya Pak? Karena ini yang membunuh. Inilah yang Bapak katakan tadi. Ini orangnya. Tersangkanya Pak, ini sudah ditangkap sebagian. Nih, mana tersangkanya? Ini tersangkanya Pak. Orang bertanya, mana tersangka? Ini tersangkanya, cek di sana. Kami kirim Pak 212 orang, ini 27 orang, ini tersangkanya. Internal juga ada. Direktur Pak, aku pecat, masuk penjara sekarang. Karena kami tidak mau tahu ini adalah apa ya? Hukum jadi panglima. Oke Prof, saya lanjut. Maaf, ini fotonya siapa yang munculkan? Gak apa-apa lah. Baru dia mengatakan aku diintervensi menteri, makanya bukan intervensi, aku yang kirim, aku yang pecat, aku kirim ke penegak hukum. Saya bilang tangkap. Ini nggak benar, sekarang di penjara. Pak, kembali lagi dulu Pak, kedelai. Bapak kan singgung kedelai tadi. Mana kedelai? Kedelai dulu swasembada Pak, 93. Setelah IMF bebas, tidak ada lartas, tidak ada apa-apa, larangan terbatas, bebas masuk Pak, ibaratkan Mike Tyson diperhadapkan dengan Elias Pikal, tidak ada wasitnya Pak. Matilah dia, bonyok dia. Ini hancur sekarang sampai sekarang. Baru kita rencanai. Susu Pak, susu, tapi saya belum menteri waktu itu Pak. Kalau menteri pasti saya tempur di sini. Dulu susu kita sudah baik, impornya 48%. Karena IMF, alhamdulillah sekarang 79. Baru bergerak dikit, kemarin 80, baru bergerak 1%. Akhirnya apa Pak? Mandi susu. Ini Prof mandi susu. Mana? Kenapa lambat deh? Ini mandi susu. Kenapa mandi susu? Susunya tidak dibeli. Kenapa? Tidak ada regulasi mengatur wajib industri beli susunya petani. Itulah neolit kapitalis. Nah, sekarang aku panggil dua-dua. Nih orangnya Pak. Apa kita tunjukkan fotonya? Tapi Bapak yang minta ya. Sebenarnya ini rahasia saya. Pak, ini pendapatannya 5 juta. Ini yang tadi mandi susu. Ini, Pak Prof, boleh aku bertanya satu nggak? Kira-kira pendapatannya berapa ini? Kalau lihat wajahnya. 10 juta? 11 triliun. Ini 11 triliun, ini 5 juta. Aku damaikan, tahu nggak? Ini badannya begini. Ini bisa merusak ini kalau ini rugi terus. Bisa gembel ini, bisa berbahaya ini. Sudah 2 Pak, contoh. Supply chain tadi, solusinya adalah, nih Pak, mana supply chain? Rantai pasok yang Bapak katakan 1, 2, 3 aku hitung. Karena kami dari bawah. Ini kita perkecil menjadi 3. Ini kehilangan, kita 313 triliun. Di sini Pak, ini untung 10%. Ini untung 20, 30, macam-macam. Hasilnya ini Pak. Di middleman. 313 triliun. Inilah dibangun koperasi merah putih. Dari petani, koperasi, langsung di desa. Ke konsumen. Artinya apa? Kalau ini untung koperasi 50 triliun, ini 263 triliun. Ini dibagi ke petani pendapatan, dan ini menjadi daya beli. NTP naik, ini juga daya beli naik. Kenapa? Rantai pasoknya koperasi merah putih ada di tengah desa. Dan ada satu, ini bukan bidang saya. Kan kebetulan saya pengusaha Pak, background saya. MBG off-taker dari 160 juta petani Indonesia. Off-takernya. Jadi dia membeli, tidak lagi ada kita dengar baru-baru ini, tomat dibuang. Barang dibuang. Kenapa? Ada yang menunggu MBG. Jadi MBG tidak berdiri sendiri. Dia menjadi off-taker petani, dia menjadi mensuplai konsumen di sekitar itu. Dan Pak, kalau kita sepakat 30 kali bergerak di desa, 300 triliun kali 10 kali 10.000 triliun. Ini bergerak di desa, dia tidak lari ke kota. Nah itu pandangan saya karena bukan bidang saya, tetapi kebetulan Prof, aku pengusaha, ini kerjaan saya,
pikul beras dulu, aku dulu jual batu gunung, kemudian timbangan itu, bulokit saya dulu, sakle banget, itu dulu 3 sakle banget, aku pikul, kadar air diukur. Kita kan tidak tahu kadar air, langsung turun harganya, rugi bangkrut. Alhamdulillah saya pernah bangkrut dengan bulog, bukan bapak Pak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dibuatkan ini sambutan, tapi saya belum pernah baca ini. Baru sekarang lihatnya nih. Intinya ekologi, orientasi ekologi harus menjadi habitus kita bersama. Saya percaya sama Rocky Gerung bahwa environmental ethics itu penting bagi kita dan harus menjadi fondasi terakhir untuk menyelamatkan peradaban manusia di environmental ethics. Tahun 80-an, 90-an kita tahu dunia ini diserang oleh di 2 kutub. Dari utara kita bahkan dari awal-awal abad inilah polusi dari industrialisasi yang luar biasa diserang. Wah, di mana-mana smoke stakes industry. Itu polusi gak karu-karuan, akibatnya juga sampai sekarang. Di selatan kita diserang oleh yang namanya perambahan hutan atau deforestasi karena masyarakat harus hidup karena mereka korban penjajahan. Jadi dunia ini dikepung oleh daya rusak yang dahsyat dari utara dan selatan. Itu sejarah bumi kita. Nah karena itu saya beranggapan bahwa orientasi ke depan adalah menyelamatkan bumi. Only one earth yang bisa mempersatukan semua gerakan di dunia ini, satu bumi. Mari kita selamat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa pembangunan pasti harus berjalan. Industri-industri, termasuk industri ekstraktif, itu juga harus berjalan karena kita butuh uang, butuh devisa. Tapi saya sepintas mempelajari Prabonomics, eksploitasi sumber daya alam itu tidak boleh melebihi batas dari apa yang seharusnya boleh. Itu harus ada pembatasan dan harus ada comply dengan segala aturan dalam industri-industri ekstraktif seperti itu. Dan kita harus sudah menghentikan segala yang mungkin disebut dengan serakanomics ya, adalah juga lupa terhadap keharusan memelihara lingkungan. Jadi itu yang saya pelajari dari gagasan atau pemikiran Presiden Prabowo Subianto yang sangat pro kepada lingkungan. Terakhir, saya kemarin bersama beliau, maka mohon maaf diundur sedikit, tiba-tiba harus ikut Bapak Presiden mendampingi melihat urusan sampah di Banyumas. Dan komitmennya luar biasa bahwa sampah adalah menjadi program prioritas nasional kita. Dalam 2-3 tahun ke depan urusan sampah harus selesai. Dan harusnya kita kalau berorientasi pada output, lintas departemen, lintas kementerian harusnya bisa kita selesaikan. Asal tidak ada interest lain kecuali interest ingin memastikan sampah itu dikelola dengan baik dan demi kepentingan lain. Kalau interestnya itu insya Allah semuanya bisa, kira-kira. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada satu teluk di Indonesia ini, kalau kita makan dari 10 ikan, 7 ikan itu ada mikroplastik. Dan banyak teluk-teluk seperti itu. Artinya memang soal lingkungan ini serius banget. Dan saya yakin hutang kita kepada generasi Z, Gen Z, itu besar sekali. Dia berhak marah kepada kita, berhak menagih kepada kita, supaya dia tidak terlantar, tidak katastrof di kemudian hari. Jelasnya itu apa? The impending catastrophe and how to combat it. Masa depan yang katastrof itu apa ya? Kehancuran masa depan, bagaimana memeranginya? Ya kita ini yang memerangi. Kita ini tentara-tentara supaya masa depan bagi mereka tidak rusak, kira-kira seperti itu.
Dan insya Allah bukan berarti kita menghambat, tidak. Kita menghambat ini, menghambat, bukan sama sekali. Kita ada di sini justru untuk memastikan investasi itu bisa berjalan dengan baik, ekonomi tumbuh, pekerjaan meningkat, tapi disertai dengan penghormatan kita terhadap bumi itu sangat tinggi. Bisa itu. Daripada sembarangan awalnya, ujungnya bermasalah. Itu yang repot. Jadi sama aja lah, kayak kita pakai baju. Kalau kita pakai baju di musim dingin atau apa, kan agak capek sedikit lah pakai baju begitu. Tapi begitu kita keluar jalan-jalan, insya Allah nggak masuk angin, kan gitu. Kalau kita sembarangan aja dalam posisi seenak idolnya gitu, keluar jalan, tiba-tiba kita masuk angin. Sama juga seperti itu. Investasi yang sebesar apapun dia, comply terhadap apa yang digariskan, maka kedepannya akan lancar. Ini setuju gitu ya? Kita pastikan semua investasi comply terhadap peraturan lingkungan yang ada di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, mungkin sedikit banyak ada teman-teman yang sudah baca atau di TikTok atau di apa yang nyebar-nyebar nggak karuan. Jumhur diangkat Prabowo untuk melawan oligarki. Beribet terus judulnya, nggak seperti itulah. Untuk sama-sama bersama oligarki memperbaiki bumi, kira-kira begitu. Ya, tidak ada habis lawan-lawan, nggak, kita sama-sama memperbaiki. Kecuali yang udah bandel banget gitu ya, itu ceritanya lain. Yang kalau bandel banget, daripada rakyat yang duluan marah, lebih baik kita duluan. Pasti kita tidak akan menimbulkan chaos kalau kita lebih duluan bertindak. Saya backgroundnya 2 kali di penjara, tingkat 3 mau ke tingkat 4, saya di penjara di ITB dulu, gara-gara saya memperjuangkan penggusuran tanah-tanah rakyat. Jadi judulnya zaman dulu itu, ada Badega, Pulau Panggung, Cimacan, itu kan ada penggusuran ya. Udah ada kata-kata konglomerat baru muncul lah pada waktu itu. Dari penjara 3 tahun, keluar dari penjara, gabung dengan Pak Habibie, dan gak lama kemudian saya terus di Gerakan Sipil dan jadi Kepala Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di zaman pemerintahannya SBY. 7 tahun, lama sekali 7. Setelah itu nakal-nakal sedikit sama teman-teman itu yang di depan dulu itu memperjuangkan perlawanan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang ternyata juga urusan lingkungan ada di situ, ya kan? Masyarakat adat boleh dipenjara kalau ngelawan pembangunan, ada tuh. Pokoknya masyarakat di perhutanan yang ngelawan boleh masuk penjara. Kemudian AMDAL dihilangkan peran masyarakat dan sebagainya. Kalau buruh ntar saya cerita panjang, Pak buruh kira-kira begitu. Dan Bapak Presiden mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja itu terlalu kapitalistik. Jadi itu harus kita koreksi agar menjadi undang-undang yang Pancasila, kira-kira di negara Pancasila. Nah jadi teman-teman semua, itu saja mungkin sambutan dari saya. Kalau briefing ke anggota atau karyawan nanti setelah inilah briefingnya satu persatu. Anda membriefing saya karena Anda pasti lebih tahu tentang urusan lingkungan hidup daripada saya. Saya ambil keputusan. Briefing apa yang Anda tahu tentang kebaikan dalam bidang lingkungan hidup, dan kemudian saya akan bergalat ke wisdom yang ada dengan suasana politik yang ada, kita mengambil. Saya yakin kementerian ini akan didukung secara politik oleh pertama Presiden, yang kedua tentunya DPR. Kita punya teman-teman yang pro kepada keputusan politik seperti Profesor Sopindas Ahmad, dan kita juga akan didukung oleh teman-teman yang berlatar belakang PKH ini, ya, Satgas PKH. Kita sama-sama untuk memastikan rule of law ini berjalan dengan baik, tapi kemudian investasi, kemudian kegiatan usaha satu sisi, terutama nih juga angkatan kerja yang sudah berada di dalam situ tidak banyak terganggu karena proses perbaikan atau penyempurnaan ini. Kita ada laporan kan, Pak Ketum, saya Ketua Komisi SPST, di antara 28 perusahaan itu, Pak Ketum, di PT itu ada 1.700 anggota kita
PT itu nggak salah sebenarnya, pada punya salah terus yang sekitarnya. Waduh, saya bilang ya oke. Saya tanya sama Pak Wamen itu, ya memang betul itu sudah dianalisis.